Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di Bincang-Bincang Redaksi Mayua TV bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Kembali hadir di tengah Anda dengan topik kali ini adalah bagaimanakah kelak arah politik dari pertahanan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Nah ini Bang, ini kita sebelum masuk ke arah itu arah politik seperti apakah kira-kira yang akan terjadi. Ini kita coba evaluasi ya. Sebelum pencapresan kemarin. Beliau kan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya. Dari sejumlah kebijakannya kemarin itu memang nampak bahwa Prabowo mengutamakan penyediaan atau pengadaan alutsista ya, baik di darat, udara dan laut. Di antaranya adalah membeli sejumlah pesawat tempur, kapal selam, dan kapal pesawat Airbus dan kapal fregat. Nah ini kalau kita mengevaluasi dari kemarin, sempat kan Prabowo mengatakan bahwa anggaran 700 triliun buat pengadaan alutsista di Indonesia itu dianggap belum maksimal untuk memenuhi kebutuhan dari pertahanan Indonesia. Bagaimana nih Bang, menurut pendapat Abang? Jadi karena kita ketahui bahwa Prabowo itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan satu periode sebelum dia dipilih sebagai presiden. Ya. Nah pada saat dia menjabat sebagai presiden, sebagai Menteri Pertahanan di era Jokowi, yang menarik adalah di saat itu tiba-tiba anggaran belanja Kementerian Pertahanan itu melonjak tajam dari sekitar 100-an triliun jadi 131. Ya. Nah, alhasil dengan anggaran sebesar itu Prabowo langsung tancap gas melakukan perencanaan pembelanjaan yang cukup agresif. Ya. Termasuk yang Kang Leo tadi sebut, akan melakukan pembaruan secara besar-besaran di lingkup alutsista, alat utama sistem pertahanan. Ada yang bilang alutsista, alat utama sistem persenjataan, dengan berbelanja sejumlah barang atau alat persenjataan yang notabene adalah barang-barang yang canggih. Ya. Contoh yang paling populer adalah soal pesawat Rafale yang nggak tahu ini penyebutannya nih Rafale atau Rafale. Ada yang bilang Rafale, ada yang bilang Rafale karena itu kan bahasa Prancis ya. Ya. Jadi kita sebut saja Rafale. Nah Rafale itu kalau itu sudah konkret, malah Indonesia bahkan sudah melakukan pembayaran tahap kedua untuk pengadaan sebanyak kurang lebih 42 senjata. Ini kan jumlah yang cukup besar. Dan yang menarik bahwa senjata-senjata itu pesawat tempur itu tidak mengambil salah satu jenis. Jadi dia ada rencana mengambil senjata dari F-5EX dari Amerika. Ya. Amerika itu salah satu tonggaknya adalah ketika Indonesia dilarang mendatangkan pesawat tempur dari Rusia, yaitu Su-35, 11 biji waktu itu ya. Su-35 itu kontrak memang sudah dilakukan pada era sebelum Prabowo, itu pada era Riami Satria Kudu, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Indonesia akan menambah persenjataan Su-35 sebanyak 11 biji. Tapi sayang saat pesawat itu sudah mulai efektif dilaksanakan atau bahkan bukan sudah siap-siap untuk dikirim ke Indonesia, Amerika bereaksi dengan adanya undang-undang yang dibuat buat Amerika itu, yaitu yang disingkat CAATSA. CAATSA itulah yang membuat akhirnya Indonesia mengurungkan akhirnya terpaksa harus menurunkan niatnya untuk membeli senjata Su-35.
Nah, alhasil dari situ untuk menutup kekurangan, karena Indonesia ini kan memang dalam program MEF, Minimum Essential Force itu kan adalah melakukan peremajaan terhadap sejumlah alat utama sistem pernyataan yang sudah usang satu, kemudian ada pembelajaran baru. Contohnya kita kan ada pesawat lama itu yang namanya A4 Skyhawk kan sudah ada, sudah tidak ada. Kemudian ada lagi F5 Tiger itu kan sekarang masih ada tapi akan dipensiunkan. Tersisa pesawat-pesawat usang seperti misalnya yang pesawat Inggris itu, yang dari BAE itu ada masih ada sekitar 24 biji, itu juga ya masih berfungsi. Tapi menurut sejumlah kalangan dikatakan bahwa pesawat-pesawat yang dimiliki Indonesia termasuk F-16 itu sudah mulai usang, bahkan tua. Sudah afkir, karena kan Indonesia kan sekarang yang andalan utama Indonesia kan sekarang F-16. F-16 kita cuma ada berapa biji, itu pun sebagian dari pesawat-pesawat yang merupakan hibah dari Amerika, kemudian dia lakukan upgrade. Yang satu-satunya yang andalan memang yang dibilang update itu adalah Sukhoi, yang itu yaitu Sukhoi Su-27 dan Su-30. Itu juga kira-kira sekitar digabung dua itu kira-kira satu skuadron. Nah, atas dasar itulah Indonesia merasa perlu untuk melakukan peremajaan atau pembaruan alat utama sistem pernyataan, khususnya dari segi pesawat tempur secara ya tidak lagi secara gradual tapi harus dilakukan secara revolusioner. Nah, itu yang dilakukan oleh Prabowo dengan melakukan rencana pembelanjaan di sejumlah negara, khususnya negara-negara Eropa dan Amerika. Yaitu tadi yang kita sebutkan tadi, ada Rafale, ada F5EX. Karena Mirage. sempat juga ya Mirage 2000. Bukan, Mirage 2000 itu adalah paket pembelian dari Rafale. Karena Mirage 2000 itu adalah pesawat bekas yang diambil dari Qatar. Semacam step stone-nya Indonesia sebagai keharusan sebelum memiliki Rafale. Karena sejarah Indonesia kan belum pernah punya pesawat tempur yang berteknologi Perancis. Makanya harus beli pesawat Mirage itu meskipun dalam keadaan bekas. Itu. Dan sempat Indonesia juga melirik sewaktu dilarang Su-35, sempat melirik F-35, yaitu pesawat tercanggih yang sekarang dimiliki oleh Amerika dan negara-negara sekutunya. Tapi rupanya Amerika memandang Indonesia belum waktunya, karena dianggap bukan sekutu, ya dia tidak diperbolehkan. Akhirnya lari ke F-15EX itu. Itu. Nah, kira-kira dengan agresifnya Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo di Kementerian Pertahanan, ini kan ini yang jadi tanda tanya. Kalau Prabowo di Kementerian Pertahanan saja sebegitu agresifnya, bagaimana nanti soal kebijakan atau politik pertahanan Indonesia setelah Prabowo jadi presiden? Tentu kita tangkap sebagai sebuah harapan bahwa ini akan makin agresif. Kira-kira begitu. Jadi ini kembali ke tadi yang masalah itu bahwa perlu ahli teknologi dari teknologi yang selama ini berbasis di misalnya teknologi Amerika ataupun Rusia. Sekarang ini makanya di beberapa data ini yang kami peroleh itu dari Prancis dan Italia, dan memang ini belum familiar untuk masalah teknologi, jadi nggak perlu transfer knowledge itu lewat pembelian pesawat tempur yang statusnya bekas gitu Karena memang semacam undang-undang yang mengharuskan seperti itu. Jadi kalau misalnya Indonesia membeli senjata ke luar negeri kan, kalau undang-undang pertahanan kan mewajibkan memprioritaskan dulu industri pertahanan dalam negeri kan. Tapi kalaupun harus keluar negeri ya disyaratkan itu adalah transfer of teknologi. Nah, kebetulan Perancis itu memudahkan soal itu. Bahwa
nantinya kalau misalnya Indonesia akhirnya sudah diputuskan, misalnya akhirnya Indonesia kedatangan seluruh pesanan-pesanan itu, maka sebagian pesawat-pesawat itu harus dilakukan perawatan atau mampu dilakukan perawatan di dalam negeri. Karena kita sudah punya pengalaman dengan F-16, waktu F-16 kita satu-satunya adalah andalan Indonesia, tiba-tiba dia embargo Amerika, ya kita kesulitan karena soal suku cadang dan perbaikan-perbaikan. Karena kan kalau perbaikan F-16 itu harus ke Amerika. Nah, berbeda dengan Rafale. Kalau Rafale ya ada sedikit keluasan bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sejumlah komponen-komponennya. Ya. Kira-kira itu. Jadi ini sebenarnya nih di bawah kepemimpinan Prabowo ada kemungkinan ya. Beliau ini akan menutup gap ya, istilahnya kesiapan tempur Indonesia sendiri, khususnya di TNI Angkatan Udara mungkin ya. Dalam hal ini kita kena konteksnya tadi kita bicara pesawat terus. Pesawat tempur ya. Jadi mungkin konteksnya ini beliau bermaksud menutup gap yang terjadi karena terlalu jauh kita. Pesawat-pesawatnya kita yang sekarang ini sudah terlalu tua. Sudah ya dianggap jelang-jelang afkir lah. Belum afkir sih sebenarnya, tapi jelang-jelang afkirnya mereka. Memang ya, di samping karena afkir, kemudian teknologinya terlalu jauh. Kenapa soal teknologi? Karena ini soal penguasaan udara kan. Kita punya kawasan udara terlalu besar. Dan diperlukan memang teknologi pesawat tempur yang kira-kira memang minimal ya kalau bisa minimal generasi 4, 4,0, bahkan kalau bisa 4,5 kan. Nah, kalau sementara di negara-negara maju kan sudah sampai pada generasi kelima kan. Nah, Indonesia sendiri ya seperti kita tahu yang ya untung masih ada Sukhoi kan. Ya kalau F-16 kan sudah terlalu ketinggalan. Kecuali kalau F-16 itu misalnya tipe-tipe yang baru, tipe Piper misalnya, mungkin masih bisa mengimbangi. Sementara situasi di kawasan ini kan kita ketahui bagaimana agresifnya Cina RRC di Laut Cina Selatan. Kemudian ada semacam fakta pertahanan yang dibikin oleh Australia dengan Amerika kan. Ya tentu kita tidak bisa berpangku tangan. Nah, soal pertahanan udara bukan cuma pertahanan udara. Saya kira 3 materai juga menjadi perhatian besar kan. Apalagi laut di sektor laut kita sangat kekurangan. Sejauh ini kita cuma punya 3 karena tadinya kan 4 ya. Cuma ada 3 kapal selam. Dengan luas laut yang begitu besar, Indonesia cuma punya 3 kapal selam kan, itu pun 1 sudah afkir tadi, katakan lewat itu sudah afkir kan. Yang baru tinggal yang buatan Indonesia yang bekerja sama dengan Korea Selatan, yang kapal selam berkelas Cambogo. Sayangnya pada batch kedua dihentikan oleh pemerintahan oleh pemerintahan Jokowi ya di bawah Prabowo itu dihentikan untuk kelanjutan dari batch kedua. Nah, akhirnya kan Prabowo melirik untuk mengganti pesawat kapal selam itu pada negara-negara Eropa, salah satunya ke Perancis termasuk ke Italia kan, dan bahkan ke Jepang. Jepang kan Mogami, kelas Mogami. Ya, di Indonesia ini kalau khusus untuk di laut, Indonesia akan berfokus pada pembangunan pertahanan dengan membeli sejumlah kapal perang yang berkelas fregat. Ya, kita Indonesia kan ada fregat tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak kita kan lebih ke kelas yang di bawahnya itu. Ya kira-kira itulah yang menjadi sekarang semacam pekerjaan rumah bagi pemerintah sekarang untuk memenuhi tadi kita sebut minimum essential force kan, jadi standar pertahanan minimum untuk Indonesia yang mungkin sampai hari ini harus terpenuhi dalam waktu ini kan. Karena itu ada program yang jauh sebelumnya, bahkan di era SBY sudah dilakukan penanaman. Problem di Indonesia karena kita punya keterbatasan dana. Yang
kan waktu era Prabowo tadi kan kita sudah singgung tadi, sudah ada kenaikan kan dari 100 triliun sampai 131. Tapi itu pun saya rasa belum terlalu mencukupi melihat potensi ancaman dan terutama soal menjaga kedaulatan negara Indonesia kan. Kita ini kan Indonesia kan dilalui 3 jalur internasional, dipotong oleh jalur internasional negara kita. Nah, kalau kita tidak kuat dalam sistem persenjataan, terutama dalam hal mengawasi pelanggaran teritorial kan berbahaya. Belum di udara. Udara kan kita tahu, Indonesia berkali-kali mengalami hal yang disebut pelanggaran wilayah udara oleh negara-negara lain kan. Ya kalau cuma misalnya mereka melanggar terus kita tidak punya kemampuan untuk memperingatkan kan sudah agak susah kan. Gitu kira-kira. Jadi gini, Bang. Ini kalau kita ngelihat ya, pengadaan alutsista ini kan boleh dikatakan ini beda dengan pengadaan barang biasa. Karena di sini ada konsep perencanaan, desain, kalau misalnya ada pesanan khusus, ataupun misalnya di kategori lama produksinya. Jadi memang butuh jadi beberapa khususnya yang antara pesawat tempur dengan kapal perang itu waktu pelaksananya memang dibutuhkan waktu yang panjang, bisa sampai 5 tahun minimal kan seperti Rafale kan sudah dilaksanakan pemesanan sejak beberapa tahun yang lalu, tapi hingga saat ini batch pertama pun sampai sekarang belum kan. Kalau tidak salah ini pengiram pertama rencananya 6 biji Rafale, tapi sekarang kan belum sampai, kalau tidak salah 2025 atau 2026. Memang butuh waktu ya seperti yang Kang Leo tadi sebut bahwa butuh waktu untuk sejak mulai kita misalnya merencanakan atau membeli sampai selesai. Nah itulah memang perlunya kenapa sistem persenjataan kita memang harus disiapkan jauh-jauh sebelumnya. Jangan sampai misalnya gini, tiba-tiba ada ketegangan di kawasan misalnya Indonesia baru mau beli, itu terlambat. Karena kalaupun kita punya uang kan butuh waktu 5 tahun minimal kan paling cepat untuk bisa mewujudkan itu. Jadi memang harus harus siap dari sekarang. Ya kembali ke soal itu, problem bahwa anggaran kita memang tidak mencukupi. Gitu. Nah ini masih menyangkut pengadaan ini kan. Mungkin ya dari misalnya sudah selesai produksi, terus dilakukan proses transfer pengiriman barang, lalu masuk ke masa operasionalisasi dari alutsista tersebut, sampai pemeliharaan ya mungkin ya. Nah di sini yang jadi pertanyaan ini di operasionalisasinya mereka, khususnya alutsista ini, sekelas pesawat tempur lah misalnya. Seperti misalnya kalau kelak Indonesia memesan F-15EX F-15 kan sangat sayang kalau misalnya mereka terbang di wilayah udara Indonesia tapi hanya bawa 2 bom. Nah ini kan di F-15 itu kan banyak cantolan bomnya, banyak cantolan untuk bomnya. Tapi kalau cuma bawa 2 ini kan menyangkut sayang juga. Jadi sangarnya itu memang karena memang ada masalah memang di Indonesia. Dulu kan sejarahnya Pak, waktu kita pertama kali beli Sukhoi Su-27 dan 30 itu kan awal-awal tidak ada senjata. Belum ada senjata. Tidak ada senjata. Karena keterbatasan anggaran. Memang ya satu karena keterbatasan anggaran saya kira. Tapi ya mungkin dia merasa bahwa ancaman belum ada ya, sekedar sebagai pesawat itu sebagai semacam show force, satu show force, kemudian sebagai lahan latihan supaya militer kita tidak ketinggalan teknologi. Tapi kan berbahaya saya kira kalau tidak siap. Ya mudah-mudahan kalau yang dia lakukan oleh Prabowo masa sebagai Menteri Pertahanan saya kira sudah sangat memperhatikan hal itu. Jadi beberapa konon senjata yang dibeli dari Prancis itu sudah berikut dengan pesawat yang dibeli ini sudah berikut dengan persenjataannya, termasuk dengan kapal-kapal fregat yang rencananya akan dimiliki Indonesia juga sudah plus dengan persenjataannya. Jadi istilahnya inilah istilahnya
standar dari MF sendiri itu bahwa kebutuhan pokoknya kita tuh apa sebenarnya gitu ya. Mungkin itu yang harus dijabarkan ke DPR mungkin ya. Untungnya kan Indonesia kan memiliki basis industri pertahanan yang mumpuni kan. Nah, basis industri pertahanan yang mumpuni ini contoh soal Sukhoi. Jadi beberapa bom itu sudah produksi dalam negeri. Nah, kita kan ada PT Dahana kan. PT Dahana itu sudah mampu memproduksi bom-bom yang untuk dicantolkan pada Sukhoi. Nah, tinggal untuk yang agak teknologi tinggi seperti rudal itu masih harus impor. Sayangnya bagi negara-negara adidaya atau negara-negara produsen senjata utama di dunia itu memang kan rata-rata pelit kasih senjata. Sangat ketat ya. Kalaupun kita punya uang, kalau mereka tidak merasa tidak pas, tidak akan dikasih kita kan. Beberapa bahkan senjata atau rudal kita itu yang kalau di standar mereka itu anggaplah contoh misalnya bisa sampai 500 km jaraknya, begitu dijual ke Indonesia diturunkan. Di downgrade ini bisa saja masih cuma 200, 250 seperti Onyx yang dari Rusia itu. Yang untuk standar di luar bisa 500-600 km, tapi kalau yang dijual di Indonesia cuma 200 sampai 300 km. Memang ini tantangan bagi industri pertahanan Indonesia supaya bisa juga melakukan pengembangan diri. Ya tentu harus dengan dukungan pemerintah, dukungan anggaran supaya industri pertahanan Indonesia bisa maju dan bisa mampu memproduksi sejumlah senjata secara mandiri. Dan beberapa saya kira jenis senjata itu sudah mulai diproduksi Indonesia, contohnya di atas kemampuan Pindad kan. Bikin tank Harimau yang kapasitas menengah kan bekerja sama dengan Turki sudah bisa membangun itu. Bahkan untuk rudal MLRS Multi-Large Launch System, senjata roket, tapi ini bukan senjata rudal, senjata roket. Indonesia sudah bisa memproduksi, cuma yang kapasitas 122 mm. Memang kita ketinggalan banyak di teknologi rudal. Nah, sementara rudal sendiri ada teknologinya dimiliki oleh negara-negara maju. Tentu ya Indonesia memang harus mengejar ke situ. Kalau misalnya mau ada tadi transfer teknologi, sepertinya agak sulit. Kalau misalnya di jenis persenjataan lain mungkin oke lah bisa. Tapi kalau untuk rudal mereka sepertinya masih ini. Jadi kita hanya untuk rudal Indonesia masih kan rudal itu kan istilahnya tuh senjata bom ya. Itu yang berhulu, yang mengikuti hulu panas. Iya, dia mengikuti, bisa dikontrol. Artinya setelah ditembakkan masih bisa dikendalikan. Kalau roket kan ditembakkan cuma menentukan titik deraja koordinatnya, ditembakkan ditembakkan begitu saja. Nah, kalau misalnya rudal ya kalau sasaran bergerak dia bisa mengikuti. Tadi teknologi bisa mengikuti panas, macam-macam kan. Macam-macam gitu. Nah, itu saya kira yang jadi pertanyaan sekarang kan tema kita soal bagaimana politik pertahanan Indonesia di era Prabowo kan. Nah, ini tema ini relevan mengingat Prabowo pernah pidato kan yang di depan calon perwira muda mengatakan bahwa lebih utama apa gunanya kita punya pembangunan jalan, jembatan dan kereta cepat segala-gala kalau pertahanan kita tidak kuat. Kita menangkap bahwa di tangan Prabowo akan terjadi pembangunan atau modernisasi persenjataan secara besar-besaran. Apalagi Prabowo adalah presiden yang kelak memimpin Indonesia itu adalah sosok yang berlatar belakang militer. Tentu akan sangat memperhatikan itu. Problemnya tadi kita bicara soal keterbatasan anggaran, karena memang kita sudah tahu 2025 itu APBN kita ya terancam agak defisit makin besar. Makan siang gratis saja yang program utamanya Prabowo cuma 71 triliun dianggarkan. Nah, jadi bisa saja ada kemungkinan
ada keinginan besar tapi dibatasi oleh kemampuan anggaran tadi itu. Jadi ini kembali lagi kepada bagaimana pemerintah bisa meningkatkan pendapatan itu dia APBN sendiri. Jadi memang ini tugas berat juga buat Prabowo sebenarnya. Kalau misalnya beliau mau menampilkan Indonesia di kancah militer itu sebagai negara yang diperhitungkan, memang kerja kerasnya itu meningkatkan APBN itu tadi. Jadi ada semangat besar sekali dari dalam. Ya kalau kita bacanya seperti itu, Prabowo akan punya keinginan besar untuk mewujudkan semua mimpi-mimpi tentang persenjataan yang harus dimiliki Indonesia. Tapi di kita kebetulan Prabowo yang diwarisi dengan sistem situasi keuangan yang tidak menggembirakan. Kan kita juga ada kerjasama dengan Korea Selatan yang KFX Boramae, KFS 21 Boramae. Nah itu kan sebenarnya harusnya kalau misalnya pemerintah punya anggaran, ya sebaiknya itu juga mesti diprioritaskan, segera dituntaskan soal kewajiban Indonesia membayar hak memproduksi pesawat tempur yang dari Korea Selatan itu. Ya konon kita kan kebagian 20% dari seluruh anggaran itu, tapi kita juga ada loncatan teknologi lah kalau itu terwujud, karena Indonesia punya saham 20%. Indonesia nanti kalau misalnya jadi itu maka Indonesia akan memiliki hak untuk memproduksi sendiri persenjataan. Itu ada loncatan. Nah, saya kira itu mungkin semacam ya kita ini pesankan supaya kerjasama itu kalau bisa diselamatkan, karena kan sekarang itu agak bermasalah soal pembayaran dari pemerintah Indonesia. Jadi sudah ada keinginan untuk melakukan loncatan teknologi dari segi pertahanan, tapi kita dibatasi oleh kemampuan membayar yang sangat terbatas karena dalam negeri sendiri butuh banyak pembayaran. Betul. Baik Bang, ini terakhir mungkin ya Bang. Ini menyangkut minimum essential force tadi. Ini kan sebenarnya kebutuhan pokok TNI yang harus terpenuhi pada masa sekarang ini. Ini dari pergerakan global yang ada, diprediksi sampai tahun 2025 lah, anggap seperti itu. Apakah pengadaan alutsista itu menjadi harga mati yang harus direalisasikan di tahun 2025 atau 2006? Jadi dalam arti gini, tanpa melihat apakah alat kita afkir atau tidak. Seperti itu. Karena kalau soal kemajuan teknologi, dia sudah keharusan. Apalagi bahwa ditambah kenyataan tadi bahwa ada sejumlah senjata kita sudah afkir kan. Sementara luas wilayah yang harus dilindungi itu kan terlalu besar. Kita kan negara kepulauan, luas laut kita sangat besar, tapi kemampuan pertahanan kita di sektor laut itu sangat kurang, termasuk juga di udara. Nah, itulah yang sebenarnya yang harusnya dikejar. Nah, kan tadi kan kembali lagi bahwa kita problem di soal anggaran. Tapi sesusah-susahnya kita anggaran kan itu kan keharusan kan. Daripada misalnya nanti kita menyesal misalnya terjadi konflik, baru kita misalnya baru kelabakan cari senjata kan repot. Yang kedua soal kedaulatan negara Indonesia kan, misalnya kalau tidak kuat kan kita bisa dicaplok karena Indonesia sudah punya pengalaman negaranya wilayahnya hilang karena soal itu. Contohnya kan salah satunya kan Timur. Kita sudah kehilangan Sipadan Ligitan. Karena ini kemarin ada lagi sebuah pulau yang berbatasan dengan Malaysia, artinya harus dibagi dengan Malaysia, dibagi dua. Terus ancaman Cina yang bukan cuma dengan negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, tapi Indonesia juga ikut jadi terancam. Contohnya di Kepulauan Natuna kan sempat beberapa wilayah laut Indonesia Natuna itu ya sudah mulai semacam diklaim oleh Cina. Ya beruntung kan waktu itu kan Menteri Panglima TNI ini segera melakukan penguatan pertahanan di Kepulauan Natuna dengan menempatkan beberapa
beberapa senjata atau senjata tempur yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Ya, jadi alhasil ya mudah-mudahan sih bisa memberi efek getar bagi siapapun negara-negara yang akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Ya. Jadi istilahnya nih 3 matra kita di TNI sudah saatnya lah. Ya. Sudah saatnya nih melindungi Indonesia Raya ini. Kita anggap Indonesia Raya itu adalah 3 matra tadi itu, bahwa darat, laut, udara. Dan itu merupakan satu hal yang pokok harus kesimpulannya meremajakan atau memperkuat persenjataan ini sudah satu keharusan. Tidak bisa tawar-tawar lagi. Kalau bicara soal keterbatasan anggaran ya itu soal lain, soal masalah tersendiri. Tapi soal bahwa kekuatan persenjataan Indonesia mau tidak mau sudah harus diperkuat, tidak ada jalan, tidak ada pilihan. Jangan sampai kalah dengan Malaysia gitu. Ya kalau sekedar persaingan bukan itu, tapi memang ada kerawanan-kerawanan kan. Istilahnya kalah dalam hal teknologi, karena kita tahu beberapa kawasan kan sudah bukan lagi memanas tapi sudah perang kan. Oh, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi baru kita kelabakan kan repot. Saya kira begitu. Baik, Bang. Ya, pemirsa, demikian tadi prediksi kita ya, Bang ya, menyangkut seperti apa arah kebijakan Prabowo kelak saat menjabat sebagai presiden, dan yang kita uraikan tadi adalah evaluasi saat beliau masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dan di situ mungkin ada sedikit cermin lah seperti apa arahnya mereka ke depan gitu ya. Demikian pemirsa, untuk topik kali ini kita akan sudahi, dan besok kita akan ketemu kembali dengan topik yang lebih hangat. Saya Leo Priantowardiana dan Bang Andi Yulhan mohon pamit dari hadapan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.